Kita masih ada karena kebaikan Tuhan ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mengucapkan dulu Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini ya. Kita mengucapkan lagi. Siap semua? Yuk kita ucapkan Matius 7 ayat 21. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan. Berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh pengakuan kita akan Alkitab adalah firman Tuhan. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara buka Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Saya tunggu sampai semua dapat. Kita akan baca ya sama-sama. Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat 10, judul atau tema firman Tuhan, gairah untuk berubah. Filipi 3 ayat 10, dapat semua? Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama ya, ayat 10. Siap semua? Yuk, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dari persekutuan dalam penderitaannya. Ini di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, yang ku kehendaki, Rasul Paulus bilang, mengenal Tuhan Yesus ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya akan baca dari bahasa Indonesia masa kini. Ya, dari bahasa Indonesia masa kini ditulis begini, Filipi 3 ayat 10. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Ya, saudara, kita sudah belajar bahwa kebenaran yang menjebak kita adalah kebenaran yang harus ya kita ganti dengan kebenarannya Tuhan. Kebenaran yang menjebak kita adalah kebenaran yang salah kita pahami ya. Itu sebabnya saudara, itu harus kita buang. Nah, sore ini kita belajar bahwa untuk memiliki gairah ya, supaya bisa berubah, maka kita harus mengganti kebenaran yang tidak benar itu, kebenaran yang menjebak kita dengan kebenaran Tuhan. Gairah itu, saudara, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keinginan. Ya, keinginan. Jadi gairah itu adalah keinginan. Lalu arti yang kedua, saudara, gairah itu adalah keberanian yang kuat. Jadi saudara, kalau kita mau ya memiliki kebenaran yang benar yang tidak menipu kita, maka sore ini kita harus memiliki gairah untuk berubah. Nah, jadi kita harus punya keinginan. Saya sudah katakan, kita sudah belajar firman Tuhan berulang kali, kalau kita tidak punya keinginan untuk pindah ke sorga, kita tidak akan memiliki hati yang merindukan sorga. Ya. Kemudian juga selain kita harus punya keinginan, maka itu harus jadi keberanian yang kuat. Ya, keberanian yang kuat. Makanya saya sering katakan pada saudara-saudara, hari-hari inilah kita harus, saya pakai istilah, berjuang mati-matian untuk memindahkan hati ke sorga. Kalau enggak saudara, kita tidak akan pernah bisa berubah. Nah, jadi saudara, kita harus punya gairah.
keinginan, keberanian yang kuat. Atau dengan kata lain, kita harus berjuang mati-matian supaya kita bisa berubah. Nah, ayatnya enggak ditulis ya. Oh ya. Kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Yuk, kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Saya ingin ajak saudara, ya, lihat dulu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya tunggu, kita akan baca sama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Dapat semua? Yuk kita baca 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7 ya. Siap, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah saudara, tadi saya sudah katakan untuk kita bisa berubah, kita harus memiliki gairah, keinginan, ya, keberanian, tekad yang sangat kuat untuk berubah. Kalau tidak, kita tidak akan pernah berubah dan kita tidak akan pernah sampai di sorga. Itu pasti. Nah, saudara, dari Filipi pasal 3 tadi, ayat yang ke-10, ya, dikatakan keinginan daripada Rasul Paulus, yaitu supaya satu-satunya bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ini gairah. Kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya bahwa dia sadar ketika dia sudah bertemu Tuhan Yesus secara pribadi di jalan menuju Damsik, di mana Tuhan Yesus datang menemui Paulus secara pribadi. Dia sadar bahwa selama ini kebenaran yang dia fahami dari agamanya, yaitu agama Farisi, dia sadar bahwa itu harus dia buang. Makanya dia ingin kebenaran yang selama ini menjebak diganti dengan kebenaran Tuhan. Nah, untuk memiliki kebenaran Tuhan, maka dia punya gairah untuk berubah. Ya, kita lihat di Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, dari Filipi pasal 3 ayat 10 itu dikatakan, satu-satunya keinginanku yaitu mengenal Kristus. Saudara, satu-satunya keinginanku mengenal Kristus, ya, dari Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dari bahasa Indonesia masa kini, satu-satunya keinginanku, gairahku, yaitu mengenal Kristus. Nah, saudara, Rasul Paulus punya kerinduan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Supaya apa? Supaya dia bisa berubah. Supaya dia bisa tidak seperti dulu lagi hidupnya. Dari 1 Petrus pasal 5 kita sudah baca, dikatakan, saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia ya. Tadi kita sudah baca dari terjemahan baru, terjemahan sederhana Indonesia ditulis begini. Serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir karena Dia peduli terhadap kalian. Nah, saudara, tadi saya sudah singgung kebenaran yang menipu kita selama ini, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kita dengar ajaran yang salah. Ya. Sampai hari ini, saudara, masih banyak gereja, masih banyak pendeta-pendeta mengajarkan yang salah. Kita ambil contoh saja dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kepada Allah, dari terjemahan sederhana Indonesia, semua masalah yang membuat kalian khawatir karena Dia peduli terhadap kalian. Dari terjemahan baru, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, serahkanlah masalahmu. Saudara, ini pemahaman yang salah masih diajar sampai hari ini oleh banyak gereja, oleh banyak pembicara-pembicara. Ya, kita lihat ini loh, dikatakan serahkanlah masalahmu. Itu sebabnya saudara, banyak kali ya ketika saudara
Di kebaktian-kebaktian diadakan altar call, dipanggil ke depan untuk didoakan. Yang pertama, setelah selesai, maka pembicara, pengkhotbah akan tanya, siapa yang ada masalah angkat tangan. Siapa yang ada masalah angkat tangan. Angkat tangan. Ini khusus yang ada masalah ya, yang angkat tangan ya. Khusus yang ada masalah, angkat tangan. Sudah angkat tangan, mari yang angkat tangan maju. Maju, maju, semua maju, maju, maju. Berdiri di depan, berdiri yang rapi, berdiri yang rapi, berdiri yang rapi. Udah itu didoakan. Yang ada masalah tadi, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, masalahmu selesai. Amin. Pulang, masalahmu selesai. Saudara, kita sudah belajar. Itu ternyata tidak selesai. Iya kan? Yang ada masalah tadi didoain selesai semua masalahnya? Enggak selesai. Nah ini loh saudara. Ini yang membuat orang-orang Kristen salah memahami Tuhan Yesus dengan benar. Mereka salah mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Karena memang diajar seperti itu. Kenapa kok diajar seperti itu? Karena memang yang menyampaikan firman Tuhan salah memahaminya. Serahkanlah masalahmu. Ya saudara, serahkanlah masalahmu. Kita sudah belajar kalau untuk jiwa baru boleh. Tapi kita ini bukan jiwa baru. Kita bukan anak-anak di dalam Tuhan. Ya kita harus bertumbuh. Kita harus terus naik iman kita, rohani kita. Supaya jadi dewasa. Nah sekarang kita maju lagi. Selain serahkanlah masalahmu dari ayat 1 Petrus pasal 5 tadi. Ya saudara, dikatakan tidak usah khawatir. Atau serahkanlah segala kekhawatiranmu. Di terjemahan sederhana Indonesia tadi ditulis, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir. Nah tadi serahkanlah masalahmu pada Tuhan. Ya, masih ditambah lagi empel-empel. Tuhan pasti menolong. Nah saudara, ini loh. Ini pemahaman yang salah. Nah lalu sesudah itu dikatakan masalahmu yang membuat kamu khawatir. Saudara, itu sebabnya ditundang. Ayo, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Serahkan masalahmu, tidak usah khawatir. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Ketika kita dapat masalah, ya, masalah apa yang kira-kira membuat saudara khawatir? Ayo, masalah apa yang kira-kira membuat saudara khawatir? Di dalam hidup saudara, saudara kan pernah alami masalah. Masalah apa yang membuat saudara khawatir? Halo? Tidak ada yang jawab, nggak pernah mengalami masalah yang mengkhawatirkan. Pernah kan? Masalah apa coba? Masalah anak. Kenapa kok khawatir sayang? Tak kejer loh. Enggak apa-apa. Masalah anak, ada lagi yang lain toh? Masalah apa? Ekonomi, keuangan, ya kan? Masalah rumah tangga. Nah saudara, poin kedua dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala masalah yang membuat engkau khawatir kepada Tuhan. Saudara, saya mau bilang, jujur. Masalah yang membuat orang khawatir, itu biasanya masalah yang tidak sanggup diselesaikan. Betul? Ya, masalah yang saudara tidak bisa atasi, masalah yang saudara tidak bisa tangani, masalah yang tidak bisa saudara cari solusinya. Itu yang seringkali membuat orang khawatir. Nah, saudara, kalau sudah begitu, baru cari Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Jangan khawatir. Saudara, jujur, ketika masalah yang saudara hadapi, saudara bisa tangani, saudara pernah serahkan sama Tuhan? Halo? Tidak pernah. Termasuk saya. Kita ketika masalah itu kita rasa kita tidak bisa tangani, kita baru nangis. Oh Tuhan,
Kenapa masalahnya tidak selesai Tuhan? Kenapa Engkau tidak menolong aku Tuhan? Masalah ini aku tidak sanggup Tuhan. Iya kan? Masalah yang nggak bisa kita selesaikan. Masalah yang kita nggak bisa tangani, yang kita nggak bisa atasi, itu yang membuat kita khawatir. Tapi kalau bisa kita tidak pernah ingat sama Tuhan, ini kurang ajar namanya. Makanya sering pembicara ngomong, ojo jadikan Tuhan Yesus tambal butuhmu. Ya, kalau sudah nggak sanggup, kalau udah nggak bisa, kalau sudah buntu, baru teriak-teriak sama Tuhan. Nah, saudara kita lihat, ya, untuk mengenal Tuhan dengan benar, saudara kita harus tahu kebenaran. Nah, ini kebenaran yang sering menjebak, yang harus kita ganti dengan kebenarannya Tuhan. Ya, kita lagi kasih contoh atau lihat contoh dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Lalu saudara, poin yang ketiga dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 itu dikatakan Tuhan peduli padamu. Atau dengan kata lain, andalkan Tuhan. Saudara, serahkan masalahmu pada Tuhan. Enggak usah khawatir. Karena Dia peduli kepadamu. Karena Tuhan peduli kepadamu. Saudara, ya, kita sudah belajar, saudara, bagaimana mengandalkan Tuhan. Masih ingat? Halo? Tante Foni baru khotbah belum lama loh. Mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Apa? Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu mengandalkan Tuhan. Terus ada yang lain Kak? Halo? Tuhan peduli, andalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan peduli, andalkan Tuhan. Saudara, mungkin saudara lupa ya, jawaban Marlin mendekati. Nah, itu yang saya tunggu. Mengandalkan Tuhan itu bukan cuma memberikan semua masalah kita pada Tuhan, seluruh hidup kita pada Tuhan, apa yang ada di dalam hidup kita sama Tuhan. Tapi kita belajar dalam mengandalkan Tuhan itu, lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Itu loh, itu harus mancep di otak kita, di hidup kita, di hati kita. Mengandalkan Tuhan itu bukan cuma serahkan, pasrah, bongkoan katanya. Tuhan, aku mengandalkan Engkau peduli. Nih Tuhan. Terus kita diem aja. Salah. Mengandalkan Tuhan, saudara harus ingat, berarti kita harus tanggung jawab atas hidup kita. Kita harus lakukan bagian kita. Kita harus kerjakan bagian kita. Kalau kita sudah tidak sanggup, andalkan Tuhan. Bagiannya Dia yang ambil. Nah, jadi saudara ingat ya, mengandalkan Tuhan. Nah, tapi ini saudara seringkali masih salah dipahami. Andalkan Tuhan, serahkan aja semua. Tuhan peduli kok. Terus ambil kisah bangsa Israel nyebrang laut Kolsom. Iya kan? Nyebrang laut Kolsom itu saudara, kalau saudara baca kisah di Keluaran itu, Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada umatku, jangan takut. Aku akan berperang ganti kamu. Iya kan? Loh saudara, ini firman Tuhan loh, ditulis di Keluaran. Saudara baca Keluaran 14 kalau enggak salah. Enggak usah takut. Di belakang pasukan Mesir saudara dengan Raja Firaunnya datang dengan kereta perang mereka. Nah, saudara mengejar bangsa Israel yang ada di pinggir laut. Kiri kanan gurun, mau lari kemana, depan laut. Belakang mau balik, dibeleh sama pasukan Mesir. Makanya mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman pada Musa, katakan kepada umatku, jangan takut. Aku akan berperang ganti kamu. Ini loh, ini seringkali disalah artikan, disalah tafsirkan, disalahkan dalam memahaminya. Mengandalkan Tuhan itu, Tuhan berperang ganti kita, kita diam-diam aja. Itu namanya kurang ajar yang kedua. Ya saudara, tadi kurang ajar yang pertama, jadikan Tuhan tambal butuh.
Lalu yang kedua, andalkan Tuhan. Wis, enggak apa-apa, enggak usah kerja, enggak usah ngapa-ngapain. Enggak benar, saudara. Kita lihat orang yang mengenal Tuhan dengan benar, ya seperti kerinduan Rasul Paulus, maka kalau dia mengenal Tuhan dengan benar, dia mengandalkan Tuhan, berarti dia melakukan bagiannya dan Tuhan lakukan bagian dia yang dia tidak bisa lakukan. Ini loh. Ini yang Rasul Paulus ingin dia miliki. Kita juga harus miliki, saudara. Kalau kita mau kenal Tuhan dengan benar, kita jangan cuma berkata kepada Tuhan, ya tadi dari poin 1 Petrus pasal 5 ayat 7 itu, serahkanlah kepada Tuhan, ya. Serahkan kepada Tuhan masalahmu. Kemudian masalah yang mengkhawatirkanmu. Kemudian andalkan Tuhan, Tuhan peduli. Saudara, enggak gitu, ya. Kita harus benar-benar kenal Tuhan. Ya, saudara, makanya Rasul Paulus berkata, aku ingin mengenalmu dengan benar Tuhan. Satu-satunya kerinduanku mengenal Engkau. Dan lalu dia berkata, bukan cuma mengenal Engkau Tuhan. Dari Filipi pasal 3 ayat 10 tadi dikatakan, supaya aku mengalami kuasa yang membangkitkanmu. Supaya aku mengalami kuasa yang membangkitkanmu. Selain Rasul Paulus punya kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan benar, dia ingin mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah, ini ayatnya ada, saudara. Kita buka Roma pasal 8. Yuk, Roma pasal 8. Ya. Jadi kita lihat Rasul Paulus, dia ingin mengenal Tuhan dengan benar, makanya dia tidak jadikan Tuhan tambal butuh. Dia tidak hanya datang kepada Tuhan ketika dia tidak bisa melakukan apa yang dia sedang alami, persoalan yang dia sedang hadapi. Kita pun tidak boleh seperti itu. Roma 8 ayat 11. Ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Mengalami kuasa kebangkitannya. Dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya ayat 11. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita lihat firman Allah yang hidup ditulis seperti ini. Dan apabila roh Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam saudara, maka dengan perantaraan roh itu juga Ia akan menghidupkan kembali tubuh saudara yang fana sesudah saudara mati. Kita harus tahu Tuhan Yesus itu dibangkitkan oleh roh Allah. Rohnya Bapa, Roh Kudus, ya. Dia karena sudah melakukan kehendak Bapa. Makanya saudara dikatakan dia mati dan pada hari ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah saudara, ketika Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus dengan benar, maka dia ingin memiliki roh Allah, roh Bapa, Roh Kudus itu supaya tinggal di dalam hidupnya. Ya, dari firman Allah yang hidup ditulis begitu jelas sekali. Dan apabila roh Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam saudara, maka dengan perantaraan roh ini juga Ia akan menghidupkan kembali tubuh saudara yang fana sesudah saudara mati. Nah, ini kerinduan Rasul Paulus. Bukan cuma mengenal Tuhan dengan benar, tapi dia juga ingin alami kebangkitan kalau dia nanti mati. Tentu saja kebangkitan yang diinginkan yaitu kebangkitan kekal, tinggal di dalam sorga, masuk dalam kerajaan sorga, jadi warga negara sorga. Bukan bangkit dari mati tok, karena kebangkitan dari mati tok juga ada untuk orang-orang yang masuk ke pehukuman kekal. Nah, jadi saudara, Rasul Paulus ingin alami kuasa kebangkitannya. Makanya saudara, dia izinkan roh Allah, roh Bapa, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupnya. Supaya hidupnya dituntun oleh roh. Nah saudara, kita pun harus memiliki kerinduan itu. Ayo saudara, kenali Tuhanmu dengan benar.
Jangan cuma jadikan Tuhan tambal butuh. Jangan jadikan Tuhan seperti dukun. Ketika ada masalah datang, Mbah tolong masalahku. Ya, tidak ubahnya kita seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan Yesus tolong masalahku, tolong masalahku. Karena ada ayat yang berkata, andalkan Tuhan, Dia peduli kepadamu. Dia berperang ganti kamu, lalu kita jadikan Tuhan Yesus seperti itu salah. Ya, kita harus kerjakan bagian kita. Bagian Tuhan yang kerjakan yang kita tidak mampu lakukan. Lalu kita harus alami juga kuasa kebangkitannya. Makanya saudara, dalam hidup saudara, dalam hidup saya, semua sudah ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Kita sudah ada Roh Kudus. Ya, izinkan Roh Kudus itu memimpin perjalanan hidup kita. Di dalam dunia yang jahat hari-hari ini, saudara. Izinkan Roh Allah mengingatkan kita. Makanya saya selalu berdoa, saudara, setiap hari. Ya, dengan tante saya berdoa, Tuhan, kami mau berubah. Biarlah Roh Kudus ingatkan kami. Roh Kudus tegur kami. Roh Kudus sadarkan kami bahwa waktu yang ada sangat singkat. Minta Roh Kudus ingatkan. Tapi kalau sudah diingatkan, jangan menengai. Jangan diem aja. Jangan pura-pura kopok sungguhan nanti saudara, nek kita pura-pura kopok. Diingatkan Roh Kudus, kita mau berbuat sesuatu, Roh Kudus ingatkan kita. Salah loh, jangan tabrak aja. Ya. Alami kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita yang membangkitkan Tuhan Yesus. Ayat 11 ini dikatakan supaya nanti Roh yang sama membangkitkanmu dari antara orang mati untuk tinggal di dalam kerajaan sorga. Ya saudara. Lalu saudara dari Filipi pasal 3 tadi. Ya, ayat 10 dikatakan Rasul Paulus itu ingin mengenal Tuhan Yesus dengan benar, ya. Lalu dia ingin mengalami kuasa kebangkitannya. Kemudian dikatakan juga di dalam ayat 10 supaya aku, ya, dikatakan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Selain dia ingin mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kemudian dia ingin Roh Kudus memimpin perjalanan hidupnya. Dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saudara dikatakan dia pun mau menderita seperti Tuhan Yesus yang sudah menderita. Kita masih ingat ayat ini saudara. Coba saudara buka lagi. Ibrani pasal 5 ayat 8. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-8 ya saudara. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Kita baca lagi ya. Rasul Paulus punya gairah untuk ikut menderita seperti Tuhan Yesus. Menderita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Ayat 8 Ibrani pasal 5. Yuk kita baca. Ibrani pasal 5 ayat 8. Dapat semua ya? 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita lihat Tuhan Yesus. Ya, yang menjadi teladan hidup Paulus, menjadi teladan hidup kita. Dikatakan Tuhan Yesus itu untuk menjadi anak Bapa di sorga. Saudara, dia belajar taat. Dia belajar taat walaupun lewat penderitaan. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi dia lepaskan kealahannya. Dia hidup menjadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Supaya dia alami apa yang dialami manusia. Supaya Tuhan Yesus tahu seperti apa penderitaan manusia itu. Makanya saudara, dia menderita. Ya, dia alami penderitaan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus memilih untuk tidak berbuat dosa. Dia bisa berdosa, tapi dia hidup taat. Memilih untuk tidak berbuat dosa sampai di kayu salib. Nah, Rasul Paulus berkata, aku pun ingin turut menderita sama seperti dia dalam kematiannya. Saudara, saya ingin ajak saudara lihat penderitaan Rasul Paulus. Yuk kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 ya.
Kita akan baca. Kita akan baca. Kalau dia punya gairah untuk berubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Ini loh, dia sudah alami itu. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Saya tunggu sampai dapat semua. Kita akan baca pelan-pelan ya, jangan balapan. Ayat 23, 24 sampai 27. Yuk, saya tunggu semua. 2 Korintus 11, maaf kok 1. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. 2 Korintus 11. Dapat ya? Yuk kita baca ayat 23 pertama ya. 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya dari kota. Bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, kalau Rasul Paulus punya gairah untuk berubah, ya, dia ingin mengenal Tuhan dengan benar. Dia ingin hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, saudara, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kemudian yang terakhir dari Filipi pasal 3 ayat 10. Dia ingin ikut merasakan penderitaan dari Tuhannya. Yaitu Tuhan Yesus. Seperti apa Tuhan Yesus menderita di perjalanannya sampai ke salib. Saudara, Rasul Paulus tulis apa yang dia alami, penderitaannya. Itu dia alami, dia rasakan supaya saudara dia bisa ambil bagian. Maksudnya dia bisa merasakan penderitaan Tuhan Yesus ketika belajar taat sampai disalib. Nah, saudara, Rasul Paulus pun belajar taat, melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Ya, dia teladani hidupnya Tuhan Yesus walaupun dia menderita. Makanya ada di suratan Filipi juga. Kalau aku hidup, aku mau hidup untuk Kristus. Dan kalau aku mati, Rasul Paulus bilang, aku menerima keuntungan. Karena apa? Karena dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidupnya. Dia rela, saudara. Kalau kita baca, saudara, dia menderita kelaparan, kehausan, disesah orang Yahudi. Setiap kali ini dipecut, saudara, setiap kali dipecut 40 kurang 1. Memang itu peraturan Taurat. Nah, sudah 40 tidak boleh dipecut lagi. Jadi setiap kali dipecut, Rasul Paulus 38, 39, stop sama yang jadi komando. Supaya apa? Besok nek dia berbuat salah harus dipecut lagi. Bisa dipecut lagi, dikatakan 3 kali aku dipecutin orang Yahudi. Semua kurang satu. Ya, memang sengaja dikurangi karena 40 selesai. Nggak boleh dipecut lagi. Nah, saudara, kita lihat dia dipecut. Dia dirajam pernah sampai kalau saudara baca kisahnya. Dikira sudah mati waktu dia dilempari dengan batu. Ditinggal oleh orang-orang yang merajamnya. Dia bangun lagi. Batunya dipinggirin, saudara. Loh, kalau dirajam batu kan tubuhnya ketutupan batu. Tangannya dia mungkin begini. Dia mulai geluduk, batunya jatuh satu-satu. Dia bangun. Orang-orang kaget. Lu masih hidup? Saudara, kita lihat ini loh. Paulus menderita. Ya, saudara. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan penderitaan Tuhan Yesus yang taat
sampai di kayu salib karena melakukan kehendak Bapa. Dia juga ingin. Nah saudara, ini gairah daripada Rasul Paulus. Ya saudara. Nah, kemudian ayat 11 dari Filipi pasal 3. Yuk kita baca. Ayat 11 Filipi pasal 3. Ya. Ayat 11. Ini kita masih belajar soal gairah untuk berubah. Ayat 10, aku ingin mengenal Tuhanku dengan benar. Dan aku ingin mengalami kuasa kebangkitannya atau Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Memimpin hidupnya, melakukan kehendak Bapa. Kemudian juga ingin belajar menderita seperti Tuhan Yesus. Lalu ayat 11 dari Filipi pasal 3. Ya saudara, dikatakan selain dia ingin mengalami penderitaan, supaya dia bisa merasakan seperti apa penderitaan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Lalu ayat 11 dikatakan saudara, supaya yuk kita baca 2, 3, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Paulus bergairah sekali. Dia ingin melakukan kehendak Bapa. Makanya dia berkata, aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati itu keuntungan. Karena aku bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara, kita lihat sesudah dia rindu ya mengenal Tuhan dengan benar. Dia rindu Roh Kudus memimpin perjalanan hidupnya atau dia hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Maka saudara, dia juga ingin alami, merasakan seperti apa sih menderita. Ya. Tujuan akhir dari gairah Paulus untuk berubah ayat 11. Dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hidup di dalam kerajaan sorga. Ini goalnya. Ini tujuan akhir Paulus memiliki gairah untuk berubah. Nah saudara, kita lihat. Kita lebih sering, lebih banyak bergairah dengan perkara dunia, ya kan? Ya, kita lebih sering gairah kita arahkan kepada perkara dunia, kepada hal-hal yang ada di dunia, hal-hal yang sementara yang akan kita tinggal ketika kita mati dipanggil Tuhan. Ayo saudara, sekarang ini loh waktunya. Gairah kita jangan cuma untuk dunia. Alihkan gairah kita. Kalau dulu kita bergairah dengan dunia, untuk dunia, semata-mata kepada dunia. Putar balik saudara. Aku mau bergairah menjadi seperti Tuhan Yesus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mengalami penderitaan. Artinya kita mau belajar taat. Supaya ayat 11 Filipi pasal 3. Itu membangkitkan aku. Kalau aku sekarang dipanggil Tuhan. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Membangkitkan orang-orang yang hidup benar sesuai dengan kehendak Bapa. Untuk masuk tinggal di dalam kerajaan sorga. Saudara, ini harus jadi gairah kita. Saudara harus tetap kerja. Harus tetap cari uang. Yang sekolah harus tetap sekolah. Tapi gairah kita, ayo kita tujukan untuk sorga. Ya saudara, supaya apa? Supaya kita bisa pindah ke sorga. Saya kasih catatan. Kalau saudara dan saya, kita bisa mematikan gairah dunia ini. Yang selama ini mengikat kita, yang selama ini membelenggu kita, yang selama ini orang Jawa bilang gandoli kita. Saudara dan saya ini sudah digandoli sama dunia. Bahasa Jawa digandoli itu mantep artinya. Ya saudara, orang yang digandoli itu mau jalan ini ada yang narik. Gak bisa jalan, gak bisa maju. Digandoli sama dunia. Kita mau ke sorga tapi digandoli sama dunia, ditarik sama dunia. Saudara, kalau kita bisa mematikan gairah dunia dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan memiliki gairah sorga. Amin. Ayo saudara. Gairah untuk berubah itu harus saudara dan saya bangun sendiri. Tuhan tidak akan nolong kita. Nah,
Tuhan tidak akan menolong supaya saudara punya gairah. Saya punya gairah. Enggak. Kita yang harus bangun sendiri. Ya, gairahnya itu. Ayo gairah untuk berubah. Kenali Tuhan dengan benar supaya kita punya pemahaman tentang firman Tuhan. Jangan salah lagi seperti 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan mempedulikan kamu. Serahkan semua sama Tuhan, Dia akan nolong kamu. Kamu gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain. Ya saudara, ayo. Ya, kenal Tuhan dengan benar. Izinkan Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kita. Kita mau belajar menderita, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Seperti melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Supaya saudara dan saya alami kebangkitan. Untuk kita dibangkitkan tinggal dalam kerajaan sorga. Jadi warga negara sorga. Tuhan berkati. Mari.